Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaannya cara biar subuh nggak kelewat aja. Gimana ya? Nah, caranya jangan kelewat. Ustaz gimana caranya supaya subuh nggak kelewat? Caranya jangan kelewat gitu aja. Supaya tidak kelewat, ya bangunnya jangan kesiangan. Bangun sebelum subuh. Gimana supaya bangunnya nggak kesiangan sebelum subuh? Disiapkan sebelum tidurnya. Ya, pertama diniatkan supaya bangun sebelum subuh. Karena amal itu bergantung niat. Niat itu melahirkan motivasi dan kekuatan. Dan menjadikan itu sebagai prioritas. Itu yang dimaksud hadis Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Di hadis yang pertama, dalam topik yang pertama, kitab Bad'ul Wahyi. Kemudian nomor 1, an Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ini lillahi wa rasuli ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, semua pekerjaan itu bergantung kepada niat. Niatnya maksudnya apa? 1, apakah jadi ibadah atau enggak? Ya, sekarang saya mau makan, diniatkan karena Allah supaya melahirkan energi, dengan energi itu bisa meningkatkan banyak ibadah. Maka makan itu jadi ibadah. Makanya ada doanya. Kita bacakan bismillahirrahmanirrahim sebelum makan. Paling minimal atau doa yang menyertai misalnya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Misal, nah itu dengan doa itu jadi ibadah. Nanti makanannya berkah, menambah energi. Energi itu mendorong pada kebaikan. Itu yang dimaksud berkah pada benda. Allah berikan satu doa, di situ diajarkan oleh Rasulullah, kita bacakan, kita makan itu, di situ melahirkan berkah. Berkah itu yang melekat pada makanan dan sebagainya, itu mengarahkan pada kebaikan, itulah barakah. Barakah itu ziyadatul khair. Karena ada orang makan nggak jadi energi, orang makan energinya nggak bisa diibadah. Ada orang minum cuma dikit, ya, tapi masya Allah kebaikannya banyak dari situ. Ya, itu namanya berkah. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan tadi, maka niat itu yang merubah. Yang kedua, niat itu menjadikan kita lebih memotivasi. Yang pertama membedakan antara ibadah dengan rutinitas. Yang kedua, memberikan motivasi kuat. Jadi kalau orang berniat itu, niat itu di atas tekad. Jadi ada iradah keinginan, di atas itu ada tekad azam, di atas itu ada niat. Saya pengen haji, pengen, semua orang juga pengen. Saya bertekad tahun depan haji, itu azam namanya. Nah, saya bertekad tahun depan haji, saya siapkan dari sekarang nabung, rencanakan, ambil cuti, disesuaikan. Ya, disiapkan, itulah niat. Ya, jadi niat itu ada iringan, ada mukaddimah, ada awalnya. Jadi kalau Anda ingin bangun, misalnya, teman-teman sekalian, saya pengen bangun sebelum subuh, nggak akan kelewat. Ya, pasang itu, niatkan, bismillahirrahmanirrahim, saya pengen bangun sebelum itu. Lalu atur aktivitasnya. Jangan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita lelah untuk bangun pada akhirnya. Ya, misalnya terlalu malam tidurnya, mengerjakan perbuatan yang tidak, aktivitas yang tidak produktif misalnya kan, yang tidak banyak bermanfaat lah. Ya, Anda bisa contohkan sendiri kan, banyak sekali ragamnya. Ya, sekarang sampai malam larut, disebutnya begadang ya. Ya, sampai begadang misalnya kan. Ya, makanya kan sering diingatkan, begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Ya, boleh aja begadang boleh saja kalau ada perlunya gitu kan. Nah, itu jadi kalau ada perlu ya enggak Pak. Zaman Nabi boleh ada yang begadang. Ya, ada yang begadang gitu kan. Bukan zaman sekarang saja. Zaman Nabi begadangnya apa? Begadang tuh hukumnya boleh ya ketika ada beberapa bab. Misalnya pertama bab tentang diskusi memecahkan masalah. Ada, era Nabi ada diskusi. Ya, sampai larut malam gitu kan. Ya, ada. Tapi yang paling indah adalah mereka bisa memetakan dan dengan niat yang kuat tuh masih bisa bangun sebelum subuh, masih bisa tahajud bahkan. Gitu kan? Yang kedua adalah bab tentang suami istri. Ya, yang berdiskusi ya atau melakukan aktivitas tertentu misalnya diskusi tentang keluarga, tentang macam-macam, atau dia keluar misalnya berangkat nyari ke kafe, ke macam-macam malam-malam ya untuk bisa mencerahkan keadaan dirinya baik untuk diskusi ataupun untuk yang lain. Itu kan dengan hal yang dibenarkan, yang dihalalkan, yang benar, bukan ke tempat-tempat maksiat. Ya, suami istri begadang datangnya ke diskotik misalnya, itu salah, itu nggak benar gitu kan. Ke tempat-tempat yang dibenarkan, yang memberikan satu pencerahan atau inspirasi kebaikan. Ya, siru fil ardi, silakan jalan-jalan di malam hari. Bisa melihat dunia malam dengan dunia ya siang kan berbeda keadaannya. Tapi bukan dunia malam jangan diartikan hiburan, bukan ke situ arahnya. Ya, itu untuk bisa mencari inspirasi yang mendekatkan diri kepada Allah. Lihat langit ke atas, lihat bulan, menikmati pemandangan. Ya, lihat keluar betapa banyak orang-orang yang mungkin masih kesulitan, nggak ada rumah dia, mencari-cari tempat tidur. Ada yang tidur di pinggiran masjid, ada yang tidur misalnya di dekat trotoar dan sebagainya. Berpikir, alhamdulillah Allah berikan kenikmatan yang belum tentu ada di posisi demikian. Lalu bagaimana dengan nikmat yang Allah lebihkan untuk berbagi dengan mereka? Itu maksudnya. Ya kan? Nah, itu kurang lebih teman-teman sekalian gambarannya. Jadi diniatkan, setelah itu apa? Niat tadi itu ada usaha, pasang alarm. Ya, kalau sekarang subuhnya misalnya jam 4 lewat 9, taruhlah 9 misalnya kan, Anda setel kalau perlu di 3 kali tuh.
jam 3, 3:04, setengah 4. Ya, nanti alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Karena biasanya ngantuk tuh. Kalau udah masih ngantuk tuh kan apa sih bahasa Jermannya tuh nundutan ya. Masih nundutan tuh. Ya, masih begini-begini tuh, ndut ya kan. Maka orang Sunda menyebutnya nundutan, kadang ndut begini tuh, maju-maju tuh. Ya, Anda pasang alarm jam 3. Nanti pasang lagi 3:04 kan. Jadi alarm pertama untuk mematikan alarm kedua kan. Alarm kedua untuk siap-siap alarm ketiga. Kan masih sadar tuh, alarm ketiga sudah mulai sadar. Setengah 4 kan, nah, di situ udah mulai siap-siap dan sebagainya. Nanti kalau sudah jadi ritme, metabolisme tubuh kita akan menyesuaikan. Itu otomatis bangun sendiri, nggak pakai alarm lagi. Saya dulu saking nggak punyanya, waktu saya pesantren, saya nggak bisa beli alarm. Saya tanya guru saya, gimana teman-teman saya punya alarm, saya nggak punya, gimana caranya bangun supaya sebelum subuh saya bisa tahajud. Maka guru saya masih teringat sampai sekarang itu. Beliau katakan lembut sekali. Ada alarm yang paling hebat katanya, minta alarmnya dari Allah, berdoa, minta. Nah itu, dari itu Masya Allah dibangunkan kita. Ya bangun kita. Kadang Masya Allah minta, ya Allah saya pengen bangun jam 3, dari setengah 3 bisa bangun itu. Tiba-tiba bangun tuh kan. Ya, tiba-tiba bermimpi sesuatu yang membuat kita bangun, dengar suara yang membuat kita bangun. Ya, pada hakikatnya itu petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik.